untuk semua penonton dipersilakan untuk on cam ya. Oke, halo semuanya, selamat datang di acara Talk Show Be The Mover and Shaker. Sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vincent Ferdan Chandra dari Manajemen Bisnis Angkatan 2021 yang akan menemani Anda selama acara ini berlangsung. Talk show siang ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Azaria Anom. Untuk Dr. Azaria Anom, dipersilakan. Halo semuanya, nama saya Azaria sebagai pembicara kalian pada siang hari ini. Oke, wah gimana nih kesibukan akhir-akhir ini sebagai dokter, apalagi di tengah pandemi kayak gini nih dok? Wah, kesibukan saya ya banyak banget sih, dari menjadi tenaga kesehatan dan juga ngebucin. Waduh, ternyata dokter Azza di sini udah gak bisa digebet ya. Oke, langsung masuk ke topik aja kali ya. Dokter ini orang yang bekerja dalam bidang donor plasma ya dok ya. Boleh diceritakan sedikit dong dok, sebenarnya donor plasma konvalesen itu apa sih? Iya nih, benar banget. Jadi, plasma konvalesen ini adalah pemberian plasma darah dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19 kepada pasien yang masih terjangkit COVID-19. Gitu. Oh, gitu nih dok. Oke, sebenarnya bedanya vaksin sama plasma konvalesen itu apa sih dok? Jadi perbedaan plasma dan vaksin adalah jika vaksin itu adalah sebuah antigen dari virus yang sudah dimatikan, kemudian tubuh kita merespon untuk membentuk antibodi dari vaksin tersebut. Sedangkan kalau plasma konvalesen itu kita diberikan sudah dalam bentuk antibodi. Jadi kalau plasma diberikan kepada orang yang masih sakit, sedangkan vaksin diberikan untuk orang yang masih sehat. Tujuan diberikan plasma konvalesen ini, yang pertama, menurunkan risiko kematian, yang kedua, mempercepat penyembuhan dan pemulihan, ketiga, mengurangi beban petugas medis dan prosesnya cepat dan juga terpercaya. Wah, begitu ya. Oke, untuk cara kerjanya itu gimana sih, Dok? Cara kerjanya itu salah satunya dengan cara terapi. Terapi plasma konvalesen ini diberikan dengan cara mengambil plasma darah yang mengandung antibodi dari donor, kemudian ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan. Dan untuk proses pengambilan plasma ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Nah, untuk persyaratan donor kali ini, salah satu syaratnya adalah penyintas COVID dan PCR-nya sudah negatif, dinyatakan sembuh oleh dokter setelah 14 hari, diutamakan laki-laki, usia 18 hingga 60 tahun, berat 55 kg, tidak memiliki komorbid, screening tes kadar antibodi, dan tes IMLTD. Dan untuk syarat penerima penyakit COVID berat, sedang, dan kritis. Nah, cara tahu bedanya berat, sedang, dan kritis itu gimana sih? Untuk yang sedang, itu dapat kita lihat dari saturasi 20 kali per menit, dan saturasi di 93%. Dan kalau yang berat itu 30 kali per menit, dan saturasi kurang dari 93%. Sedangkan yang kritis tidak bisa nafas sendiri dan perlu bantuan alat pernafasan. Gitu. Begitu ya, Dok ya. Oke, nah sekarang sudah banyak pertanyaan yang masuk nih, Dok. Oke. Yang ingin bertanya boleh langsung on mic saja dan bisa bertanya langsung pada Dokter Azaria Anom ini. Ini ada Feby, boleh langsung on mic. Oh iya, dok, paling bagus plasma konvalesen itu diberikan saat kapan ya dok? Dan keberhasilan saat mendonor bisa ditinjau dari apa dok? Oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi, paling bagus itu plasma konvalesen ini dikasih lebih dini. 9 hari pertama sejak mengetahui adanya gejala, paling telat 72 jam setelah sesak nafas. Keberhasilan saat mendonor itu bisa dilihat dari pemberian plasma di waktu yang tepat, kadar antibodi, dan juga dosis yang tepat. Wah, ternyata begitu ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Efek samping setelah mendonor apa ya, Dok? Dan berapa kali sih boleh mendonor itu, Dok? Untuk pertanyaan terima kasih. Dokter Azam, silakan. Oke, efek sampingnya mungkin sih cuma lapar,
setelah mendonor. Yang penting jangan olahraga setelah mendonor karena tubuh kita pastinya sedang lemah. Dan kalau untuk berapa kalinya itu bisa dilakukan terus-menerus tergantung kadar antibodinya. Biasanya rata-rata orang itu 3 hingga 4 kali. Dan orang yang sudah terkena COVID 2 kali pun masih bisa memberikan plasma. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin yang ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Oke, mungkin bisa langsung on mic saja kepada Charles Aurelio, bisa langsung tanya kepada dokter Asedia. Kira-kira manfaat setelah mendonor itu apa aja? Oke, terima kasih ya Charles pertanyaannya. Oke, manfaat dari mendonor itu banyak sekali. Salah satunya itu dapat screening gratis, kan lumayan screening penyakit menular gitu. Terus jika cenderung mendonor, antibodi itu akan semakin permanen dan semakin kuat. Jadi kita itu akan lebih tahan dari COVID-19 gitu. Wah, berarti boleh nih ya dok ya, banyak-banyakin mendonor gitu ya. Oke, untuk terakhir nih dok, boleh dong ngasih pesan ke teman-teman semua, apalagi di tengah pandemi kayak gini nih. Oke, jadi mungkin yang awal kita mulai dari vaksin ya. Yang belum vaksin, mungkin bisa sesegera mungkin vaksin, karena vaksin itu cukup penting untuk menjaga antibodi supaya kita tidak terkena COVID-19. Terus juga tetap menjaga protokol kesehatan kalau kita memang ada acara untuk keluar rumah. Dan juga kalau bisa banyak juga banyak-banyak cari info tentang plasma convalescent. Karena gini loh, banyak anak muda sekarang yang masih kurang paham donor plasma. Mungkin kalian pada bertanya kan, apa sih fungsinya kita mencari info? Ya, untuk membantu saudara-saudara, teman, atau kerabat yang memerlukan plasma, sehingga kita bisa memiliki informasi di mana untuk mendapatkannya. Dan sedangkan sebuah data menunjukkan bahwa per bulan Juli di Surabaya, ada 100 spesies kantong permintaan akan plasma convalescent ini. Gitu. Wah, bener banget nih ya dok ya. Jadi buat kalian juga yang masih muda-muda, yuk kita donor plasma convalescent. Kalian juga bisa mendonor melalui web yang disediakan oleh Universitas Kristen Petra. Dan nggak hanya mendonor, bagi kita yang membutuhkan donor plasma, juga bisa melalui web tersebut. Yuk mendonor untuk selamatkan jiwa-jiwa, dan jangan lupa buat video untuk mengajak sesama kita ya. Saya Vincent Fernan Chandra, pamit untuk undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Hai temanku, yuk sama-sama meningkatkan partisipasi dari donor plasma convalescent. Plasma convalescent mengobati banyak pasien COVID. Simak syarat-syarat pendonor penyintas COVID dipernyatakan sembuh setelah 14 hari, terutama laki-laki. Ada minimal usia dan minimal berat. Kalau itu kamu, yuk donor, Indonesia sembuh. Surabaya lindungi dari